Ya, shalom Bapak Ibu semua. Ya, apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Yang juga menyapa bagi Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang di live streaming, bahwa pagi hari ini kita semua pasti diberkati. Amin ya, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan bicara tentang value atau anugerah ya. Next slide. Ya, ini yang terakhir ya. Ada 7, anugerah ada, mungkin sudah ingat semua ya, nilai-nilai kita. Dari anugerah itu ada 7 kata atau 7 huruf ya. Yang A-nya apa? Available. And? Ya, jadi kalau saya sebutkan kata, hurufnya, Bapak Ibu semua membacakan kepanjangannya ya. Ulang ya, A, N, U, G, R, A, H, humble. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus ya. Jadi ini yang terakhir untuk kita punya value, nilai-nilai daripada Anugerah Church at Storehouse. Yang terakhir adalah humble ya. Jadi dari semua ini, dari 6 yang ada di atas, di bawah diakhiri dengan humble, kerendahan hati. Sehingga kita dapat melakukan dari 1 sampai dengan yang ke-6. Puji Tuhan. Loh, kalau kembali lagi ke situ. Slide-nya tolong. Ya. Oke, baik. Jadi ini nilai-nilai kita. Oke, kita sekarang melihat dulu definisi humble. Next slide. Humble atau bahasa Indonesianya rendah hati, merendahkan diri, bisa juga ya. Banyak sekali saya baca dia punya sinonimnya ya. Jadi kurang lebih saya ambil beberapa, ini ada 4. Jadi kata humble itu bisa baca merendahkan, atau rendah hati, sederhana, berhikmat. Ya, jadi kalau kita melakukan salah satu dari yang ada di sini, atau kita melakukan semua, kita sederhana, yaitu berarti kita rendah hati. Kalau kita berhikmat, itu dikatakan rendah hati. Ya. Puji Tuhan ya, jadi humble merendahkan, bukan merendahkan orang lain ya, maksudnya kita merendahkan diri kita, baru rendah hati, sederhana, dan berhikmat. Puji Tuhan. Baik. Next slide. Oke. Apa bedanya rendah hati dan rendah diri? Ya, saya tidak bicara rendah diri itu berarti orangnya pendek ya, bukan ya. Itu bukan rendah diri, tapi rendah body itu namanya. Ya. Ya, jadi rendah hati itu apa Saudara? Rendah hati itu menunjukkan bahwa kita puas dengan diri kita. Perhatikan ya, orang yang rendah hati itu puas kepada dirinya dan percaya kepada dirinya sendiri. Ya. Tetapi tidak menunjukkan semuanya yang dimilikinya. Jadi tidak sombong. Walaupun kita punya, kita memiliki sesuatu yang menurut kita berharga, tapi kita tidak pernah menonjolkan ke orang lain ya. Gitu ya. Puji Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau rendah diri itu menganggap bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kemampuan saya itu, hidup saya tidak berarti, kurang menghargai diri sendiri. Ya. Karena merasa kurang mampu. Dalam apa? Dalam hidup bersosial maupun secara fisik. Contohnya begini, aduh saya ini penampilan saya kurang menarik. Jadi sudah tidak bahasa Indonesianya yang tidak pede lah. Ya, walaupun pede itu bisa juga persekutuan doa Saudara ya. Jadi tidak pede, tidak percaya diri gitu loh. Jadi kayaknya minder ya. Nah, minder. Jadi enggak deh. Saya ini dari golongan yang berbeda, saya dari kelas yang berbeda gitu loh. Jadi sudah merasa tidak layak sama orang ini ngumpul. Saya beda level. Kelas saya, darah saya warnanya beda gitu loh. Padahal darah merah semua Saudara ya. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, ini orang yang kita bisa bedakan mana rendah hati sama mana rendah diri. Harus bisa membedakan. Sehingga waktu kita berjumpa dengan mereka, apa yang bisa kita lakukan? Nah, bersosial. Lalu yang kedua ada juga yang minder karena fisiknya. Ya. Fisiknya, saya ini kok modelnya, mungkin ada beberapa teman yang disabilitas ya, itu kadang-kadang suka malu. Padahal tidak apa-apa Saudara.
Kalau kita ada, kita hidup, mungkin fisik kita berkekurangan. Tetapi rohnya itu sama yang di dalam kita. Amin. Roh kita, Tuhan mengizinkan kita hidup, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Apapun keadaan fisik kita, status sosial kita, kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada yang dapat menggagalkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ya. Banyak cerita di Alkitab, saudara ya. Nanti saya akan pelan-pelan untuk memberikan beberapa kesaksian. Ya, jadi sudah dapat membedakannya, rendah hati atau rendah diri. Coba tanya kiri kanannya, rendah hati atau rendah diri sih? Ada yang masih loading mikir, gimana bedakannya kan gitu. Ya, semua rendah hati, amin? Amin. Kita harus rendah hati. Nah, ini pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Puji Tuhan. Oke. Next slide. Ya, rendah hati berarti ya. Jadi manusia, maaf ya. Pada dasarnya manusia pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, itu cenderung menjadi egois. Cenderung menjadi mau menang sendiri. Cenderung mau melawan aturan, melawan perintah Tuhan. Itu manusia cenderung seperti itu. Lalu minta diutamakan, saya diprioritaskan. Saya diutamakan daripada yang lain. Itu cenderung ya, cenderung sifatnya seperti itu. Manusia itu sifatnya seperti itu, cenderung. Lalu kadang-kadang, loh ngapain saya rendah hati? Nanti sangkanya saya lemah. Pak kamu dosa rendah hati lah, nanti kamu dipikir tidak ada apa-apanya, merasa suatu kelemahan. Nah kita akan lihat nanti perbedaannya saudara ya. Bahwa rendah hati itu tidak ada hubungannya dengan sebuah kelemahan. Ya, nanti saya lihat beberapa ayat, puji Tuhan ya. Oke. Rendah hati berarti satu. Next slide. Iya. Rendah hati yang pertama itu adalah berserah penuh kepada Tuhan. Apa saudara? Berserah penuh kepada Tuhan. Saudara kalau lihat dia punya arti kata daripada rendah hati itu sama dengan dalam bahasa Yunani itu praios. Ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu meek. Ya, meek itu lembut. Nah, ada persamaannya juga soft ya, lembut. Sama dengan lembut hati atau lemah lembut. Nah, saudara perhatikan khotbah Yesus waktu di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, itu pakai katanya praios. Yang berarti orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Amin. Artinya akan menguasai bumi. Ya. Nah, lemah lembut itu adalah mereka yang rendah hati, patuh, taat, berlindung dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, amin. Berapa banyak dari kita yang sudah menjadi orang Kristen sudah lama, mungkin sejak dari dalam kandungan atau lahir dari keluarga yang Kristen. Tetapi apakah kita mendapat pengertian seperti ini? Berserah kepada Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kita lihat ayat berikut, next slide. Ya, kita baca sama-sama ya. Kalau firman Tuhan saya mau kita semua baca. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Wow. Taruh tangan saudara di dada. Firman ini terjadi dalam hidup saya. Firman ini terjadi dalam hidup saya. Perlu saudara, terjadi. Ya, memang gangguan banyak, godaan itu banyak saudara ya. Kita diem aja digoda, apalagi kita cari-cari gitu loh. Cari-cari masalah namanya itu. Diem aja digangguin gitu loh. Ya, jadi jangan cari masalah saudara ya. Tepuk kiri kanan, jangan cari masalah ya. Nah, cari Tuhan saja. Nah, lagi tidur aja masalah loh saudara, nyamuk. Ya kan? Tidur itu. Ya kan? Ya macam-macam lah ya. Oke, ada tikus, ada yang lari, saudara, ada tikus lari. Harusnya kita kejar tikus, ini tikus kejar kita, tuh kali.
Puji Tuhan ya. Nah, diberkatilah orang yang mengandal Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, saudara lihat Daud, ya, perhatikan Daud. Daud itu dia punya kakak, itu semuanya prajurit, perwira-perwira, istilah sekarang ya. Tentara-tentara daripada Raja Saul yang hebat. Gagah-gagah. Ya keren lah sekarang ya, tegap. Mungkin tinggi badannya 2 meter, 2,5 meter, ya, tinggi-tinggi. Daud itu kecil, imut-imut katanya, kemerah-merahan pipinya. Jadi kalau secara fisik, ya, secara view, ini nggak masuk. Makanya dia nggak bisa jadi tentara, karena tingginya nggak cukup. Dia ada di mana saudara waktu siapa yang datang? Nabi siapa? Samuel datang. Waktu dia bilang, aku akan mengambil salah satu anak engkau. Siapa nama papanya? Isa. Akan menjadi raja. Waktu Nabi Samuel masuk dia bilang, ini dia nih gagah-gagah. Pasti mereka salah satu. Dikasih keluar nih anak saya yang pertama, kedua, ketiga. Dikasih lihat semua. Lalu Tuhan bilang kepada Nabi, tidak ada di sini. Loh. Jadi kadang apa yang dipandang oleh manusia belum tentu dipandang Tuhan itu sesuai. Ya. Kadang kita lihat secara manusia, wah kayaknya sudah oke deh nih. Pasti so betul ini ya, sudah nyandak salah ini kalau orang sana bilang. Tapi ternyata waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan wisdom dan memberikan kita tanda. Ternyata bukan itu. Lalu apa yang ditanya oleh Nabi Samuel kepada Yesaya? Ada lagi kah anakmu? Kata cuman ini kah anakmu? Karena Daud itu udah pernah di rumah. Dia di ngangon apa itu? Ngangon sapi, ngangon dus. Bahasa Jermannya itu apa ya? Menjaga domba. Kudus ya. Jadi dia menjaga kambing, ya istilah sekarang di Indonesia kambing lah ya. Kambing domba di ladang. Jadi dia jarang di rumah. Pagi-pagi dia udah kesana ngajak memberi makan dombanya, dikawal, dijaga. Tidak masuk hitungan. Lalu apa kata Nabi Samuel? Panggil anakmu itu katanya. Lalu Daud datang. Singkat cerita Daud diurapi menjadi raja. Nah, Bapak Saudara dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat kehidupan Daud. Dia orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Waktu dia menghadapi Goliat yang besar. Ya besar Goliat. Tingginya berapa saudara? Berapa hasta? Ya, kalau dihitung kurang lebih hampir 3 meteran ya. Ya Pak? 3,5 meter. Ya. 3,5 meter. Ini plafon aja paling 4 meter ya. Bahwa dia kalau jalan nyangkut kepalanya di lampu. Nyangkut. Nah, itu tinggi. Baru Daud kecil loh. Dia orang mungkin 160 lah. Ya, ini jangan sudah loh. Sepinggang. Ya, banyak godaan nih ngomongin. Nah bayangin dia melawan orang yang begitu besar. Saya mau kasih tahu sama Bapak, Ibu dan kita semua. Kadang kita melihat masalah kita tuh besar sekali. Betul ya? Kayaknya gede gitu. Jadi bukan gede saja. Gede gitu loh. Tetapi saudara dan saya tidak melihat seperti Daud. Waktu dia melihat suatu masalah yang besar. Dia bilang, aku tidak takut. Apa saudara? Aku tidak takut. Karena aku punya Tuhan yang besar. Harimau saja, singa mau memakan saya punya domba yang saya jaga, saya lawan katanya. Karena Tuhan berserta dengan saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu waktu dilihat dia Goliat, dia tidak takut. Nah saudara, apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Waktu kita berserah kepada Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan. Walau kadang secara fisik, betul gak ya? Ini imannya udah duluan, saya percaya. Tapi loh kok begini ya keadaannya? Kenyataannya gak sesuai. Saya mau tanya, kira-kira Daud gemeter gak waktu pertama ngelihat Goliat? Gemeter gak? Ya pasti gemeter, karena Alkitab gak tulis. Maka gemeterlah Daud. Gitu. Enggak ada terus gitu. Tetapi sebagai manusia biasa, Daud juga ya ketar-ketir juga gitu loh secara fisik. Tapi the first saja, di pertamanya. Kadang kita, waduh kenapa dia, oke kaget gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Kalau ada firman di dalam hati kita, kita sering bergaul dengan Tuhan. Sering memuji menyembah Tuhan seperti Daud. Waktu masalah itu datang, maka pedang roh, firman Tuhan keluar dari mulut kita. Aku tidak takut, Tuhan berserta dengan aku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.
Tapi kalau orang yang tidak punya good relation with God, begitu masalah datang yang keluar adalah sampah. Garbage yang keluar. Memang nasib saya memang begini. Memang dari dulu saya begini. Ya memang dari dulu begitu, udah berubah. Saya begini, aduh bagaimana ya hidup saya. Jadi selalu yang tidak ada harapan. Yang keluar kata itu iblis, saudara. Tapi kalau saudara ada firman di dalam. Mungkin takut kita pertama sedikit saja, jangan lama-lama. Kita bilang, wow, aku percaya kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Ya, begitu saudara, ucapkan firman. Karena firman itu adalah pedang roh, mengalahkan, memutuskan segala serangan-serangan iblis yang mengganggu pikiran saudara. Saya banyak berdoa buat bapak-bapak, buat suami atau pria. Ya, kalau pria itu memang lebih banyak kalau saya pikir, nah, gitu ya. Laki-laki kan gitu kan, banyak saya pikir. Kalau perempuan, saya rasa, nah, oleh sebab itu, kalau laki sama perempuan cocok. Cocok. Karena satu ada gasnya, satu ada remnya. Kalau enggak, blong. Nah, suami istri kadang suami cepet, tapi istri bilang, sabar. Atau istrinya cepet-cepet, kayaknya begini, tenang, belum tentulah. Gitu. Jadi ada balancing, ada keseimbangan. Amin. Ya. Puji Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara berserah kepada Tuhan, itu berarti saudara rendah hati. Saudara tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi berapa banyak orang, gini, saya coba dulu deh. Nanti kalau saya tidak mampu, saya tidak bisa, baru saya minta saya telepon Tuhan. Kan ada ayatnya tuh. Di mana? Yeremia 33 ayat. Aduh, baca firman dong. Apa bunyinya? Berserulah. Ayo buka Yeremia 33 ayat 3. Baca sama-sama. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Amin. 2, 3. Berserulah. Oh, tunggu slide. Tolong bantu slide. Ya. Bisa tolong slide-nya, Leoni? Oh, belum di loading ya. Sudah dapat ya, baca deh dari handphone. 2, 3. Yakni, wow, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi kalau berseru kepada Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Artinya kita sudah buntu jalan hidup kita. Sudah buntu bisnis kita, sudah buntu rumah tangga kita. Anak-anak kita buntu, berserulah kepada Tuhan. Akan diberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan ingat saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saudara dan saya. Amin. Coba colek kiri kanan. Tuhan bisa pakai siapa saja menolong engkau. Ya. Penting ini saudara. Kasih tahu, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Kadang-kadang orang yang gak baik sama kita aja bisa nolong kita loh. Amin saudara. Amin. Ya. Waktu Nabi, siapa yang di Sungai Kerit itu? Elia mengungsi karena tidak ada hujan berapa? 3,5 tahun dibawa ke pinggir Sungai Kerit. Nah, saudara tahu, waktu di Sungai Kerit, siapa yang memberi makan? Di sana tidak ada mall, ya, tidak ada restoran, tidak ada kuliner waktu itu. Betul ya? Di pinggir sungai, di gunung, di hutan tidak ada makanan dari mana? Tapi siapa yang kasih makan? Burung gagak. Pak, burung gagak bahasa Inggrisnya apa Pak? Raven. Burung gagak itu burung yang paling jelek mukanya. Hitam, jelek ya burung gagak ya. Tapi dia membawa stik buat hamba Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong, haleluya. Memberi stik kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Dibawa stik saudara. Karena saya nggak boleh sebut yang makanan yang satu ya, karena dia bawa stik buat anak-anak Tuhan. Sekali, 2 kali, berapa? 3,5 tahun dikasih makan dari surga
dipakai burung gagak. Ini make sense? Tak masuk akal. Mungkin besok Pak Michael di rumahnya ada burung elang di depan datang, ya kan? Bawa mie instan. Ini dari Tuhan, dari siapa ini? Loh, but is possible or not? Kita dulu nggak ngerti, tinggal pencet gini sudah di depan rumah, kan dia hebat gak? Dulu nggak mikir, dulu harus jalan kemana ya nyari ya. Nah, sekarang nggak usah pencet gini datang. Nah. Update juga ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus, luar biasa ya kan? Hari ini kita ada di sini. Saya tidak tahu apa persoalan saudara. Apa persoalan? What's your problem? Mungkin hanya Anda dengan Tuhan yang tahu atau keluarga saudara. Tapi pegang janji Tuhan ini. Saudara rendah hati, jangan ngandalin kekuatan sendiri. Jangan, aduh kecewa saudara. Ya. Sudah kerja, tulang dibanting-banting. Tak bisa saudara. Gua kerja dengan kekuatan. Loh ya Pak, tapi kan kita harus bergerak. Betul, tetapi Tuhan dulu. The first you come to God. Itu very important. Doa sama Tuhan, tanya. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan setelah jadi masalah baru cari Tuhan. Ya bisa saja Tuhan tolong. Tetapi kan loadingnya agak lama gitu loh. Ya kan? Kalau kita sudah start di depan dengan Tuhan. Wah. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Amin. Puji Tuhan. Kadang orang tua memberitahu anak, nah jangan ke situ ya nanti kamu masuk di got. Ah nggak apa-apa kan udah terjadi apa-apa. Iya. Masuk jegruk, oh iya Pak ya udah masuk. Terima kasih ya sudah diberitahu masuk. Kan udah begitu ceritanya. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang dewasa. Yang cara berpikirnya tuh harus lebih baik. Ya. Ada apa? Preventif. Makanya baca firman kita dewasa di dalam pengetahuan di dalam Tuhan. Wow, puji Tuhan. Nah, jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Beli tos kiri kanan kata-kata, andalkan Tuhan. Wah, andalkan Tuhan. Saudara waktu tos gini andalkan Tuhan, padahal lagi mikir, lagi loading, ini betul gak ya? Tidak masalah, Tuhan kita tetap sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Baik. Oke, yang kedua. Nah, ini yang kita harus belajar. Ya, sedikit berat, tetapi kita harus belajar. Yang kedua, kalau kita humble, rendah hati, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, oke, kita baca ayatnya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. 2, 3. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. This is the very good example for us. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada saudara dan saya. Ya, memang nanti ada beberapa Nabi Tuhan, beberapa hamba Tuhan juga di dalam Alkitab banyak melakukan, nanti saya akan berikan kesaksian. Nah, saudara ada yang warna biru itu, nanti warna biru itu kita akan lihat dalam bahasa sehari-hari seperti apa. Ada kesetaraan, ada mengosongkan dirinya, menjadi rupa seorang hamba, lalu kemudian taat sampai mati. Ya, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini sangat penting. Orang tidak akan bisa menjadi humble, rendah hati kalau dia tidak punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Oke, sekarang aplikasinya. Next slide. Saya minum dulu ya. Kesetaraan dengan mengosongkan diri. Ya, ini hampir mirip ya, saya kasih. Nah, itu bahasanya tidak gengsi.
tidak egois, tidak mau mau menang sendiri, nggak boleh. Ya. Ya, tidak gengsi. Saudara, ini memang saya sempat berpikir Tuhan ini luar biasa ya. Dia itu levelnya Tuhan Yesus itu Bapa, dia itu Tuhan yang menciptakan, yang nggak ada jadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Dia itu maha kuasa. Tapi dia mau turun menjadi manusia. Dan dia lahirnya tuh di kandang domba. Kira-kira Tuhan bisa milih nggak? Saya mau melahirkan di rumah sakit di Singapura gitu kan? Atau di rumah sakit apa gitu yang keren gitu loh. Ini kok lahirnya di kandang domba. Itu, waduh. Saya baru dengar kalau orang lahir di beca, ada ya. Saya nggak tahu kalau di India beca, what's the meaning beca ya? Ada ya, apa kalau di Thailand itu tuk-tuk. Ya betul ya, tuk-tuk. Nah itu lahir di kandang, tentu the smell is no good ya. Ya betul ya, kalau di kandang jangankan ya kandang kambing lah, sudah pergi kandang kambing. Itu dari jarak sekian meternya sudah haleluya ya aromanya. Ya kan? Apalagi di dalam kandang. Wah saya membayangkan itu luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Ada istilah dalam manajemen itu apa Pak? Turba. Turun ke bawah. Bukan turbo ya, beda turbo lagi ya. Itu ada artinya juga tapi nanti setelah ibadah saya kasih tahu. Turba turun ke bawah artinya dari level yang ke atas itu melihat ke bawah. Nah, dalam ilmu manajemen, ya ini saya singgung sedikit, itu biasanya bottom up, betul ya? Ya, bottom up. Kalau dalam pelayanan, kita anak-anak Tuhan, apalagi Tuhan Yesus itu menunjukkan bukan bottom up, top down. Amin? Amin saudara? Nah, top down. Artinya dia mau datang kepada kita. Dia merendahkan dirinya. Amin, puji Tuhan, kita baca ayatnya ini ya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Saudara, kalau kaya ini jangan berpikir hanya fulus. Jangan hanya berpikir money. Kekayaan itu uang adalah bagian dari kekayaan. Ya, karena ada orang yang banyak duit tapi mau sehat tidak bisa. Dia bayar dokter berapa miliar pun tidak sembuh. Betul ya? Kalau uang itu memang segalanya, harusnya Anda bayar siapapun bisa sembuh dong. Tapi waktu Anda sakit, uang saudara tidak bisa tolong saudara. Memang uang penting, harus dong. Kita nggak bisa dong beli baju gini. Ya, perlu. Tetapi it's not segalanya gitu loh. Ya, tidak segalanya uang itu. Tapi kita perlu uang. Amin. Klik dalam tepuk kanan. Perlu duit bro. Perlu duit. Ya. Amin. We need money. Kita perlu uang juga. Tetapi bukan segalanya karena uang kita menghalalkan segala cara. Wah itu bahaya. Ya kan? Anda banyak uang. Tapi masuk di sel. Bukan sel grup ya saudara ya. Itu sel beneran. Kemarin kita habis pelayanan di, gimana kemarin tuh? Penjara ya. Ya. Itu khusus penjara wanita ya. Jadi wanita semua yang di dalam. Nah kita melayani bersama tim, kemarin dengan Pastor Daniel, Pastor Debbie dan kita leader. Kita berbagi kasih dan sekalian Natalan ya kemarin, puji Tuhan. Karena hidup itu adalah kesempatan saudara. Kalau saudara bisa, ada waktu, go. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa, mungkin next time ada waktu, siapkan waktu saudara. Ya, jadi perhatikan saudara, kekayaan juga bicara tentang kita diberikan kesehatan. Jadi holistik, menyeluruh. Kita sehat, ada damai sejahtera, amin. Ya, kerja, sekolah, pulang ke rumah, home-nya bagus, enak, sukacita. Hai ma, hai pa, gitu. Hai anak-anak, hai, senang kan? Tapi ada yang baru mau pulang ke rumah stres. Waduh kalau di rumah saya nggak betah, ini nggak pulang.
Tuh dia SMS istrinya, "Ma, alamat rumah kita di mana ya?" Lupa alamat rumah lu. SMS sama istrinya, "Alamat rumah saya di mana ya?" katanya. Waduh. Itu hati-hati ya suami-suami ya, jangan sampai lupa rumah sendiri ya, hati-hati. Ya puji Tuhan ya. Jadi kita harus ingat ya, kesetaraan kita mengosongkan diri. Bahwa kita semua di hadapan Tuhan adalah sama. Amin. Sama di hadapan Tuhan. Tetapi dari buahnya lah kita akan tahu. Ya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Lalu yang aplikasi yang kedua, yang bagian B. Next slide. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan menjadi rupa seorang hamba. Artinya Tuhan Yesus memiliki hati atau perasaan yang mau melayani. Bukan dilayani. Mendahulukan orang lain atau respect kepada orang lain. Amin. Kita baca Matius 20 ayat 28. 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi saudara kalau melayani, saudara tersinggung sedikit terus aku gak mau melayani. Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada gereja-gerejaan. Tersinggung sedikit saja. Lihat Tuhan Yesus nyawanya tidak disayang dia berikan. Saudara baru hati tersinggung saja, sudah tidak tidur 2 malam. Kasihan saudara, jangan. Kita menjadi anak Tuhan harus bisa mendahulukan orang lain, merespek kepada orang lain, menghargai orang lain. Oke, ayat berikutnya, Roma 12 ayat 10. 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, makanya saya suka ketemu Ibu Anita, "Siap, pagi Bu." Nah, itu bukan begitu ya. Itu namanya lebay. Nah, what's the meaning of lebay? Nah, nanti ini terjemahkan. Jadi hendaklah kamu ramah ya, kau perhatikan ya, kalau dalam terjemahan yang lain, kata saling mengasihi itu diterjemahkan dalam ramah. Saling ramah satu dengan yang lain. Apa bahasa hospitality ya. Lalu kemudian lembut, lemah lembut. Jadi bicara dengan orang itu dengan kasih. Dengan lemah lembut. Amin. Shalom, apa kabar gitu ya. Ya puji Tuhan ya. Coba salam kiri kanan katakan. Shalom, apa kabar Pak, Bu. Gitu. Lihat wajahnya kira-kira lembut. Alah. Puji Tuhan ya. Ada yang begini saudara ya. Dia salam lemah. Shalom, serem. Oke, puji Tuhan ya. Nah, baik. Nah, jadi kita harus saling melayani bukan dilayani. Nah, ini bicara sebuah kerendahan hati bahwa kita mendahulukan orang lain untuk melayani. Dan firman Tuhan di bagian yang lain, ini saya mau tulis banyak sekali ayat. Ya. Jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Itu ada janji. Janji Tuhan tidak akan sia-sia. Kalau kita melayani Tuhan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita merem aja tidur, Tuhan sudah memberkati kita. Puji Tuhan, luar biasa. Ya baik. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Musa, tahu Musa ya? Musa itu latar belakangnya, dia itu dibuang karena takut ada pembunuhan bayi-bayi waktu itu ya. Terus diambil sama putrinya Firaun, kira-kira begitu. Dan dia naik levelnya, betul ya? Menjadi siapa? Ya, menjadi putra mahkota lah istilahnya begitu ya. Prince ya. Dia menjadi, tapi apa yang terjadi saudara? Dia posisinya enak gak saudara? Enak semua, fasilitas dia seperti raja. Wow, dikasih semua. Hidupnya mewah. Kalau saudara pernah nonton film Musa ya, saya dulu pernah nonton masih kecil-kecil ya. Tidak tahu sekarang masih ada nggak film itu. Nah jadi digambarkan tuh bagaimana Musa hidup di dalam pakai pengawal jalannya. Pintu dibukain, betul ya? Mau jalan, buka pintu ya kan. Sepatu dibersihin sikat. Waduh enak. Baju aja mau buka dibukain. Waduh ampun deh. Untung rambutnya nggak dia. Ya jadi begitu dia mengalami satu privilege ya. Satu apa itu namanya? Satu keistimewaan. Ya satu yang sangat wow gitu dia alami. Tapi satu ketika
dia lepaskan semua itu. Karena dia ingat bangsanya tertindas. Dan dia turun takhta. Menderita enggak saudara? Menderita saudara. Biasa hidup enak, biasa makan enak. Tinggal datang saudara ya. Kaki 2, kaki 3, kaki 4 datang saudara. Ya maksudnya meja, kursi gitu loh. Jangan salah paham ya saudara ya. Ya itu. Terserah mau terjemahan yang lain boleh. Nah, jadi itu dalam kehidupan kenikmatan itu hingga tes gini datang. Tapi saat itu bahkan dia harus sampai berapa tahun? Dia harus mengasingkan 40 tahun mengasingkan. Waduh, enggak enak saudara. Kadang dalam hidup kita juga karena kesombongan kita atau karena kita tidak rendah hati merasa ini kadang kita jadi terasa terasing gitu loh. Kayaknya kita lain sendiri gitu loh. Padahal sebenarnya Tuhan ingin menolong saudara dengan saya. Ya. Supaya kita menjadi seorang hamba. Hanya dari orang yang dilayani Musa, dia turun untuk melayani bangsanya dan membawa masuk bangsanya membawa kepada tanah perjanjian. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini keluarga saudara, mungkin di dalam keluarga kita ada persoalan, ada pergumulan, apakah itu ekonomi, apakah itu kesehatan. Rendahkanlah hatimu, melayani kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Mungkin hari ini engkau melayani tidak melihat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Tapi kita melayani Tuhan bukan karena kita mengingini sesuatu dari Tuhan. Karena kita tidak mengingini, Tuhan sudah berikan nyawanya buat saudara dengan saya. Haleluya, beri tepuk tangan. Yesus kita luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Oke, yang C. Yang terakhir. Nah, senang ya kalau dengar terakhir ya, puji Tuhan. C itu berarti taat sampai mati. Jadi rendah hati itu grafiknya jangan hari ini rendah hati, besok tinggi, besok rendah lagi, tinggi. Itu sakit jantung saudara ya. Berani bayar harga. Sabar, setia, ya puji Tuhan. Mungkin nama Bapak bukan Pak Sabar, tetapi Bapak orangnya sabar. Amin. Saya pernah ketemu Pak Sabar, ternyata tidak sabar saudara ya. Pak Setia, ada teman, tapi dia betul-betul setia. Ya, yang ini betul setia. Di Balikpapan ada Pak Setia. Saya nggak tahu yang setia di Jakarta kayak apa, saya nggak tahu. Dia betul-betul setia pelayan Tuhan ya. Nah, puji Tuhan. Kita baca dulu ayatnya di Wahyu 2 ayat 10b. Tuhan Yesus taat sampai mati. Nyawanya, hendaklah 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Setia saudara sama Tuhan. Apapun badai masalah boleh datang. Tetap pegang sama Tuhan. Karena dalam hitungan detik, dalam hitungan sesat, Tuhan bisa ubah hidup kita. Coba lihat siapa sih kita ini sebelumnya. Kita ini gak ada apa-apanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang sudah mati buat saudara dengan saya. Dia sanggup menolong saudara dengan saya. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini kadang bayar harga juga tidak mudah saudara ya. Ada beberapa orang yang ya itu tadi. Bayar harga karena dia juga harus mengalami kasih Tuhan. Amin. Dia harus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia dengan ringan dia akan melakukan tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Begitu saudara ya. Jangan goyah. Banyak sekarang ya, maaf ya yang masih bujangan, yang wanita atau pria ya yang masih cari jodoh ya. Jangan sampai melihat karena hal-hal yang itu tadi apa? Kalau istilahnya kita dulu mata bensin ya, sekarang apa ya? Ya. Apa jadi apa namanya? Perlu ya, uang itu perlu ya kembali ya. Tapi ingat saudara, uang is not semua ya, tidak semuanya ya. Nah, hendaklah kita jadi kita harus mengingat cari pasangan hidup yang pertama harus takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Itu nomor 1. Fondasinya takut akan Tuhan. Nah, kalau takut akan Tuhan tuh gampang disetelnya gitu loh. Apa ya istilahnya ya. Karena sudah takut Tuhan. Macam-macam baca firman. Oh ini ada ayatnya, ada aturannya. Tapi kalau orang gak takut Tuhan, dari mana kamu ngomong? Asalmu dari mana? Gitu loh. Tapi kalau kita bicara tentang orang yang takut akan Tuhan, kita akan punya satu fondasi yang sama dan pengertian yang sama. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita, dia sudah berikan nyawanya, bahkan dia
Sudah mati bos saudara dengan saya dan dia bangkit. Dan dia bangkit dan hidup. Dan dia menyelamatkan kita semua, umat manusia. Nah, mau masuk di bulan Desember ini, di ayat Natal tuh biasanya di Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, katakan setiap orang, jadi nggak bilang orang tertentu, tidak. Setiap orang, siapapun yang mendengar di live streaming ini pun, engkau juga diselamatkan Tuhan. Ya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Connect gak sama ayat ini? Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya setia tetap berpegang pada Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Maka dia akan mendapat mahkota kehidupan atau hidup yang kekal. Puji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik maju ke depan. Oke, kita baca ayat yang terakhir. Kesimpulan. Lukas 14 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Pelan-pelan saja. 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Mari kita tutup mata kita.